Saya mau cek sound dulu. Shalom. Anak muda. Shalom. Ay, loyo. Saya percaya malam ini saudara bersuka cita. Amin. Kalau benar bersuka cita, bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, baru katakan damai sejahtera bagimu. Sekarang. Karena dari tadi lagunya happy sukacita, ada aja yang masih ngelamun. Bahkan masih peluk-peluk dada dari tadi. Saya nunggu tepuk tangannya, katanya nuansa muda tapi nggak ada tepuk tangannya. Bukan, waktu nyanyi tadi kan ada tepuk tangan. Sunyi senyap. Ada 3 periode dalam diri Musa menjalani kehidupan. Dia 120 tahun ya. 40 tahun pertama dia menyebut aku bisa. Saya bisa. Saya bisa, saya mampu. Dia bertindak suka-suka sampai kemudian membunuh seorang prajurit Mesir. Lalu efeknya dia lari tunggang langgang karena diburu. Padahal prinsip pertama di 40 tahun pertama dia bilang, aku bisa. Memasuki 40 tahun kedua di usia 80, Tuhan panggil dia bersama Harun kakaknya di usia 83. Prinsip kedua yang diambil. Pada tahap 40 tahun kedua, saya nggak bisa. Aku tidak pintar bicara, aku A, B, dan semua alasan dia buat. Kalau awalnya dia bilang aku bisa, periode pertama, periode kedua, 40 tahun kedua, atau usia 80, saya nggak bisa. Tetapi, kalau saudara membaca lebih lanjut, Bapak Ibu, saudara-saudara akan menemukan juga hal yang menarik. Di 40 tahun ketiga, di masa proses perjalanan ke Mesir, dia buat penyataan luar biasa. Aku masih nggak bisa, tapi Tuhanku bisa. Oh, dia melihat betapa penyertaan Tuhan terjadi. Dan kalau ada apa-apa, enggak bertindak sendiri, dia balik kanan, tikang lutut dan bilang, Tuhan, umatmu A, B, dan C. Penyerahan diri yang luar biasa diproses pada 40 tahun perjalanan padang gurun itu. Maka memasuki periode 40 tahun ketiga, Musa menyebut dirinya sebagai aku tetap tidak bisa, tapi Tuhan yang bisa, sehingga aku bisa. Nah, ini hari ini kita sedang memasuki bacaan di periodisasi kedua masa 40 tahun, yaitu di usia 80 tahun ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membebaskan orang Israel. Beberapa catatan akan saya sampaikan kepada saudara. Oh ya, tadi ditanya, pendeta mau khotbah pakai slide? Saya bilang enggak, karena slide nanti lama saya ambil, nanti Bapak Ibu kasihan terlambat. Tapi tadi tolong batuk 3 kali, kalau juga terlalu panjang saya juga akan amin, supaya cepat. Beberapa hal, yang pertama tolong lihat teks kita, ayat 1 bacaan kita sampai ayatnya yang ke-6. Itu menarik loh, sebelum Tuhan perintahkan dia untuk sampaikan kepada umat Israel, persiapkan diri kalian, proses pembebasan, masa lebih dari 400 tahun kalian mengalami penindasan dan perbudakan, prepare semua, siap berangkat. Sebelum diperintahkan begitu, Tuhan masuk menarik sekali, tidak langsung perintah, tapi diintro dulu dan menyebut tentang siapa saya. Lalu mengapa harus bikin ini? Apa alasan kuat sehingga kau saya pakai? Dan saya menemukan hal yang penting dari alasan yang dipakai oleh Tuhan. Dia bilang begini, aku ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyangmu. Saya sudah janjikan ke mereka bahwa turunanmu akan dapat Kanaan, tanah perjanjian. Koma dia kasih. Tapi telingaku sudah mendengar jeritan mereka minta tolong diperbudakan. Maka sekarang lu ngomong ke Israel bahwa saya akan bebaskan mereka. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda tangkap ini, bahwa Tuhan gak langsung bilang begini, lu suka atau tidak suka, siap atau tidak siap ke Israel. Pergi ke umat itu di Mesir, bilang mereka harus siap. Enggak langsung komando begitu. Dia yakinkan dulu Musa, 2 hal penting. Saya bukan Allah yang ombar janji. Saya bukan Allah yang cuma ngomong tapi enggak kerjakan. Gue ada janji ke Abraham, Ishak dan Yakub.
Dan harus saya tepati. Kedua, saya sudah dengar jeritan mereka. Dan siapapun ketika dapat intro seperti itu, langsung tek, Allah itu adalah pribadi yang peduli. Saya yakin begitu. Lalu kemudian Musa tidak bikin excuse apapun. Musa tidak bilang jangan saya Tuhan. Enggak. Kau sampaikanlah kepada orang Israel, umatku yang ada di Mesir itu. Pergi dia sampaikan, lihat ayat yang ke-8. Pergi, tidak pakai alasan. Walaupun sangat terkejut hasilnya, apa itu? Umat tidak mau dengar. Kenapa? Karena mereka merasakan kelelahan luar biasa dan putus asa akibat perbudakan. Musa enggak permisi untuk bilang, saya kan begini, saya enggak. Di tahap pertama enggak, dia langsung jalan loh. Kenapa? Intronya bagus. Pendekatan Tuhan luar biasa, sangat humanis sekali. Sehingga Musa tergerak pula untuk wow, saya mau dipakai. Oke, saya jalan. Kenyataannya, umat tidak mendengarkan dia. Kita masuk catatan kedua ya. Yang kedua juga tidak kalah penting. Saya tidak bisa, nggak usahlah, sudah beginilah nasibku. Temboknya terlalu tinggi, tidak bisa kita naiki. Gunung terlalu tinggi, tidak bisa kita daki. Jurang terlalu dalam, tidak bisa kita turuni. Itu yang terjadi di ayat yang ke-8. Umat Israel sudah cukup lama mengalami derita itu. Sehingga berpikir bahwa penderitaan, kesulitan adalah hal yang harus dijalani. Pembebasan, kemerdekaan adalah kemustahilan. Jadi sekian ratus tahun mengalami itu, maka mereka meyakini sangat kuat bahwa untuk merdeka, untuk bebas mustahil. Orang terlalu sering dicekoki dengan kondisi-kondisi seperti itu, tanpa sadar psikisnya terbangun, pikirannya juga terbangun untuk berpikir memang begini kita penasib. Israel alami itu. Maka ketika disampaikan berita pembebasan, mereka tolak. Karena terkondisi luar biasa seperti itu. Israel kemudian mengalami hal yang merasa impossible. Tidak mungkinlah menjalaninya. Ini catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, lihat ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-11. Wah. Karena Israel itu kemudian sudah down kasihan, sudah nggak bisa apa-apa, tertekan hingga kemudian merasa tidak perlu. Mereka ada di zona nyaman yang tidak nyaman. Mereka sudah nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman itu. Lalu Tuhan mengambil jalan yang sangat penting, langsung ke Firaun. Musa, engkau menghadap Firaun. Ini persoalan. Ketika Musa mengalami penolakan umat, sesama Ibrani nolak. Sekarang Tuhan perintahkan lu berangkat ke Firaun. Maka reaksi naturalnya, logisnya adalah sedangkan umat sesama umat saja tolak, apalagi Firaun yang perkasa. Dan saya kira ini masuk di akal. Tidak heran kalau kemudian ayat 9 sampai 12 saudara akan menemukan hal menarik. Saya tidak mau ke sana, kata Musa. Aku tidak pintar bicara dengan apapun alasannya dia pakai. Kenapa? Karena sudah pernah ditolak. Saya meyakini Musa memakai kemampuan logis yang positif menurut saya yang selalu akan dipakai oleh setiap orang. Kalau sudah ditolak sekali, pasti akan ditolak. Orang yang tidak siap mengalami penolakan akan segera mundur jika merasa tidak siap untuk ditolak. Dia alami. Dan dia bilang begini, enggak Tuhan, sedangkan sesama Ibrani tolak, apalagi kepada Firaun. Saya tidak mau berangkat. Kalau saudara baca lebih lanjut, kita akan menemukan. Sekali lagi terjadi upaya luar biasa di ayat 27 pasal 6, nanti lanjut lagi saudara akan menemukan Musa pada akhirnya berangkat untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, saya tertarik di ayat yang ke-6, ayat yang ke-4, tolong lihat ayat ke-4. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku.
Kiranya Tuhan mengampuniku kalau saya buat statement ini. Kalau ingat perjanjian pada umatmu, Tuhan, kenapa harus butuh ratusan tahun baru engkau membebaskan umatmu? Oke ya, saya mau mengorek hal yang logis dulu di kepalaku. Kalau memang Tuhan sayang umat perjanjiannya ini, saya lagi merasa kayak terlambat penyataan ini. Kenapa enggak langsung tolong waktu Firaun mulai bikin propaganda luar biasa, membunuh anak-anak laki-laki Israel yang lahir di Mesir. Kenapa Tuhan enggak segera laksanakan sesuatu? Iya kan? Ada beberapa yang mulai angguk-angguk setuju, iya ya. Kenapa Tuhan begitu? Kalau pertanyaan mengapa, acap kali sorga tertutup. Tapi kalau pertanyaan bagaimana, sorga akan cepat menjawab. Eli, Eli lama sabaktani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Surga diam. Padahal yang tanya itu putra Allah. Nah kalau mau tanya mengapa cuma Nyoman Jepun yang tanya, lebih diam surga. Nah, kenapa Bapak Ibu? Engkau tidak perlu mengetahui banyak alasan. Iman yang sungguh digantungkan bukan pada alasan. Iman yang sungguh dijalani karena percaya. Apapun yang Tuhan buat, maksud dan tujuannya adalah baik. Pernah dengar kisah Lazarus? Yang sakit, Maria Marta kasih tahu, sakit loh Tuhan. Orang yang engkau sayangi dan cintai, gitu loh redaksinya, lagi sakit. Tolonglah, apa yang Yesus buat? Ayo kita segera bangkat. Mari segera kita lepaskan. Enggak, kita tunggu saja. Biarkan saja. Wow, kalau saya jadi Maria, saya setuju rengekannya. Andai kata engkau ke sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi tahukah saudara? Andai kata Lazarus disembuhkan dari sakitnya, maka Lazarus tidak pernah mati. Kalau Lazarus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah memerintahkan mayat itu keluar dan kemudian hidup dan ditinggikan. Apa yang saya mau katakan? Di balik pergumulan versi tatap matamu yang engkau mengatakan tidak baik-baik saja di wilayah ini, Tuhan sedang merancangkan kebaikan di balik tidak baik-baik itu. Amin. Roma 8:28, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Andai kata engkau berkata Tuhan belum bertindak, padahal sudah ratusan tahun menderita di Mesir, mana pekerjaan Tuhan? Saya mau bilang begini, banyak yang Tuhan lakukan di proses yang wow, luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa tradisi mandi di Sungai Nil oleh bangsawan-bangsawan Israel dengan jadwal yang tepat diatur sedemikian rupa, tiba-tiba ada kotak dari jerami yang dibungkus dengan ter lalu mengapung dan lewat. Di saat bersamaan putri Firaun lagi mandi di situ. Atau saudara mengatakan itu kebetulan? Saya mau katakan Tuhan bekerja dalam kebetulan. Hingga kemudian mengambil bagian yang luar biasa. Dia mengatakan Mose, yang berarti aku telah mengangkat. Tapi pelayan PA bilang Musa artinya aku mengangkat dari air. Enggak ada airnya, cuma bilang aku mengangkat Mose. Atau pernahkah saudara berpikir bahwa kemudian Maryam lagi nunggu-nunggu nengok di situ dan ngintip-ngintip. Tujuan idealnya untuk jaga-jaga adiknya? Bukan. Target ilahi dari Tuhan supaya lu ngomong Musa dapat susu dari mamanya. Dan yang menyusui Musa adalah darahnya sendiri, yaitu ibunya. Kebetulan? Enggak. Yang saya mau katakan proses ratusan tahun Tuhan tidak diam. Dia sedang merancangkan sesuatu. Bergeraknya lambat, ya kelihatan. Tapi Allahmu tidak pernah terlambat. Amin. Saya suka proses ini. Tidak heran proses ini begitu lambat, namun sesuatu menjadi jelas. Keselamatan diberikan.
Kalau mau kisah lebih panjang lagi, kalau saudara masih mau dengar hal yang lambat-lambat ini, ending akhir apa? Musa menunjukkan 10 pengintai. 10 ya? Berapa pengintai itu? Dua orang itu Kaleb dan Yosua. Cuma 2 orang yang positif. Itu berlimpah susu dan madu. Pas mereka masuk, apa yang mereka buat? Ada 1 pelacur. Namanya Rahab. Yang tolong 2 orang kan? Lalu untuk itulah Rahab diselamatkan. Bapak Ibu tahu, andai kata Musa nggak tunjuk 2 orang itu, Rahab nggak diselamatkan. Andai kata nggak ada Rahab, saudara tidak akan bertemu silsilah yang menarik. Boas tidak pernah lahir. Kalau Boas nggak pernah lahir, apa jadinya? Nggak pernah bertemu dengan Rut. Kalau nggak bertemu dengan Rut, apa jadinya? Tidak ada Isai. Kalau nggak ada Isai, apa artinya? Nggak ada Daud. Kalau nggak ada Daud turun ke bawah, nggak ada Yesus Kristus. Wow, kelihatannya lambat. Oh enggak, Tuhanmu tidak pernah terlambat pada rancangan kemustahilannya. Maka kalaupun terlihat pada kondisi ini, saya mau bilang kepada anak muda, mentalitas instanmu perlu bertobat. Oh, berproseslah bersama Tuhan seperti Musa mau diproses oleh Tuhan. Amin. Aminnya slow. Kayaknya repot ini kalau pakai mentalitas proses. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, andai kata Musa tetap menolak ya, kisah ini jadi lain loh. Akan jadi lain. Tidak akan pernah tercatat seorang nabi besar bernama Musa yang berproses bersama Tuhan pada jatuh bangun yang tidak mudah. Bapak Ibu enak sudah tinggal baca bersama saya kisah ini. Jalani dan menghayalkan apa yang terjadi pada Musa. Wow, penolakan demi penolakan. Pemimpin besar itu dihujat luar biasa. Jatuh bangun dia meyakinkan umat yang tegar tengkuk sampai bilang begini, memangnya tidak ada kuburan di Mesir sampai kau harus mengubur kami di padang gurun. Diomongin gitu loh. Itu kalau saya jadi Musa, aku tampilin orang bolak-balik gitu. Sudah dibawa pulang, sudah dibawa keluar dari perbudakan, tapi tegar tengkuknya luar biasa. Musa ngambek sedikit, tapi mengadu ke Tuhan. Dan tetap berproses loh bersama Tuhan. Apa yang saya katakan kepada saudara, andai kata Musa tidak bertindak dan tidak turut bergerak, kisah tiang awan dan tiang api tidak pernah disaksikan Musa dan umat pada perjalanan 40 tahun itu. Andai kata Musa tidak mau bergerak dan umat tidak nunut pada proses derita yang tidak nyaman 40 tahun itu, mereka tidak akan lihat pas buka itu tenda. Bapak Ibu bisa bayangkan itu embun, tiba-tiba kenyal, pas dimakan manis dan disebut roti mana. Tidak pakai mixer loh, langsung jadi. Mereka tidak akan menyaksikan perkara yang luar biasa andai kata Musa mundur pada perintah pasal 6 itu. Tiba-tiba ada burung-burung yang turun landing tang dan bilang, makan kami dong. Iya toh, daging loh, makan. Saya mau katakan kepada saudara, proses yang tidak mudah dialami umat yang kayaknya dirancangkan Tuhan dalam kecelakaan menurut perspektif mereka. Enggak loh, Tuhan turut berputar 40 tahun melalui tiang awan dan tiang api. Pendampingan tetap terjadi. Maka saya mau bilang poin kedua ini, andai kata Musa mundur, dia tidak menyaksikan tentang Allah yang mengherankan pada proses yang tidak mudah, putaran itu. Anak muda, saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Ini nuansa muda tapi mama lebih banyak ya sama bapak-bapak. Jadi saya ralat. Anak muda dan bapak ibu sekalian anak-anak, dengarkan. Tidak mudah perjalanan saudara. Jangan mundur. Tidak nyaman kelihatannya, jangan mundur. Jalani saja. Engkau harus belajar percaya bahwa Tuhanmu benar, tidak merancangkan kecelakaan, tapi damai sejahtera, hanya kasih koma. Engkau harus berproses pada pihak itu. Rancangannya adalah gedung bangunan GPIB, gedung gereja GPIB Paulus. Wow, rancangannya itu. Tapi proses bangun ini, siapa yang tahu sejarahnya? Masih ada saksi hidup enggak? Enggak mudah loh, batu-batu yang disusun. Orang cuma memikirkan tentang ujung damai sejahtera. Tapi orang enggak mau mengalami prosesnya. Berproseslah bersama Tuhan untuk hal yang luar biasa. Sudah ada yang batuk yang kedua, berarti ketiga sudah mau selesai.
Saya mau berbagi kisah yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang barangkali kalau menonton TikTok yang saya posting, tolong di follow yang belum follow. Dr. Helen Roosevelt, seorang misionaris di Zaire, dia menuliskan satu pengalaman iman saat melayani di Afrika. Dia seorang dokter, gelarnya doktor juga S3, tapi akhirnya menjadi seorang misionaris melayani di rumah sakit darurat di Afrika. Dan sudah bisa bayangkanlah situasinya ya. Dia bilang begini, satu sore kami melakukan upaya penyelamatan untuk proses bersalin seorang ibu Afrika. Tapi yang menyedihkan kami, peralatan yang minim, kondisi yang sulit, kurang gizi dan segala hal yang terjadi di benua Afrika. Kami sudah berupaya sedapat mungkin, tapi ibu ini tidak tertolong. Puji Tuhan, anaknya yang tertolong. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang anak Afrika yang lahir di kondisi minim gizi, pasti sangat kurus dan seterusnya. Lalu yang menarik perhatian saya di kisah itu adalah mereka berupaya untuk menyelamatkan anak ini. Di kondisi garis yang terletak di wilayah ekuator, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Itu yang terjadi di sana. Ada yang sudah pernah ke sana enggak? Tolong konfirmasi kisah ini. Wow, sangat tidak mudah. Anak itu berusaha diselamatkan. Tidak ada inkubator. Jangankan inkubator, listrik pun tidak ada. Maka satu-satunya cara adalah anak itu dibungkus bersamaan dengan, didekatkan dengan botol pemanas dari kaca. Hanya ada satu botol pemanas pada waktu itu. Lalu Dr. Helen menceritakan hal yang mengejutkan saya adalah ketika suster itu mengambil botol pemanas, tanpa sadar dia terantuk dan botol pemanas itu jatuh dan pecah. Kalang kabut. Akhirnya jalan satu-satunya adalah bungkus dengan blanket sedemikian rupa, kasih di dekat perapian, dekat sekali. Untuk menjaga sambil berdoa, Tuhan izinkan anak ini melewati malam ini. Dan puji Tuhan, anak itu melewati malam. Besok pagi Dr. Helen pergi ke ruangan sebelah, gedung sebelah, bukan gedung lah, itu udah sangat sederhana. Di situ tempat panti asuhan untuk anak-anak. Ternyata ibu yang meninggal ini punya anak dua, satu yang umur 2 tahun dan satu yang baru dilahirkan. Mereka ke situ dan menjumpai anak itu sambil Dr. Helen menceritakan kisah ini dan menyampaikan, kalau tidak ada upaya lain, diduga cukup kuat, adik-adik tolong bantu doa ya. Kasihan, adik-adik kecil kita ini mungkin tidak akan selamat malam nanti. Jadi tolonglah upayakan supaya Tuhan menolongnya. Tahukah Bapak Ibu, ada seorang anak bernama Ruth. Dia angkat tangan dan bilang begitu, kalau begitu kita ganti yuk. Bolehkah tidak lagi kita berdoa umum, tapi kita berdoa khusus? Dr. Helen, maksudnya kita berdoa, kita minta ke Tuhan supaya Tuhan mengirimkan botol pemanas. Tapi botol pemanas dari karet. Bapak pernah ingat gak botol pemanas warna merah itu dari karet? Ya. Dr. Ruth rasa aneh, dia bilang, masa iya sih Tuhan mau mengurus hal-hal itu? Saya percaya, dia bilang gitu, saya percaya Tuhan Maha Kuasa, tetapi saya ragu apakah Tuhan punya waktu untuk hal sepele itu. Ruth bilang kita harus berdoa. Tahu nggak, dia maju ke depan dan dia mengucapkan kalimat doa yang sangat mengharukan. Saya baca ya, Tuhan, ini anak 10 tahun, Tuhan kirimkan kepada kami sebuah botol pemanas dari karet sore ini. Gila nggak imannya, sore ini. Saya pendeta nggak berani doa begini ya. Gila, luar biasa loh. Di Afrika soalnya bagaimana mau kirim. Tapi lihat ya, saya bacakan dulu. Tuhan kirimkan kepada kami sebuah botol pemanas dari karet sore ini. Bila engkau mengirimkannya besok pagi, maka akan terlambat. Karena bayi itu tentu sudah meninggal. Dan jika engkau mau melakukannya, maukah Tuhan juga mengirimkan sebuah boneka untuk kakaknya, supaya dia tahu bahwa engkau mengasihi dia juga dan mengasihi kami semua. Amin. Oh wetae.
Ini iman yang wow. Dr. Helen sampai bilang begini, aku menuliskan ini untuk membuka hal yang menakutkan bagiku sebagai seorang Kristen. Mungkinkah Tuhan bersedia melakukannya dalam keadaan waktu yang tidak memungkinkan di daerah terpencil ini? Dia pergi keluar untuk berkunjung ke wilayah-wilayah lain yang orang-orang sakit. Tahukah saudara? Sore dia balik. Dia menemukan hal yang menarik. Beberapa mobil datang mendekat, membawa bungkusan-bungkusan besar dan taruh di depan rumah panti asuhan. Di situ tempat melahirkan, di situ yang rumah panti asuhan. Dan itu hal yang lumrah ya di sana. Terima bantuan di mana-mana itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Dia kumpulkan anak-anak. Anak-anak kita dapat bantuan, ayo. Itu hal yang lumrah juga untuk kumpulkan dan buka sama-sama. Tahu nggak yang dibuat oleh Ruth? Dia lari. Pasti ada botol pemanas. Ini kan sore hari. Tuhan, how come? Logikamu jalan nggak? Bagaimana mungkin? Tapi Ruth bilang pasti ada. Pas dibuka, dia duluan masuk. Tangannya kemana-mana. Supaya saudara semakin tegang saya akan bacakan. Mata saya berkaca-kaca saat melihatnya dan saya segera memanggil semua anak untuk mendapatkan baju dan bantuan obat-obatan. Tetapi tangan Ruth mengais lebih dalam melewati tiap bantuan baju dan obat-obatan. Tiba-tiba dia berhenti dan tersenyum. Begini kali. Gitu kali. Dia angkat perlahan. Saudara tahu? Warna merah bata, botol karet pemanas, dan dia teriak, botol karet pemanas, botol karet pemanas, botol karet pemanas, sambil nyaring dia teriak, stop, kalau Tuhan kasih botol pasti kasih boneka. Dia gali lagi, dapat boneka. Aku menangis tak henti dan berpikir, Ruth memiliki iman yang lebih baik daripadaku. Di atas segala sesuatu Tuhan lebih baik padaku. Korespondensi terjadi dengan pengirim bantuan itu. Tahukah saudara? Di seberang benua Asia, seorang guru sekolah minggu di China, di 5 bulan yang lalu, memiliki ide yang menarik dan katakan begini, anak-anak, siapa yang berulang tahun di 3 bulan yang lalu, mari kita kumpulkan bantuan untuk kita kirim ke Afrika, teman-teman sekolah minggu kita di sana, apapun bentuknya. Guru sekolah minggu itu mengambil 1 karet pemanas tanpa berpikir apapun dan masukkan. Lalu ada 1 orang anak dengan sengaja mengambil boneka kesayangannya dan masukkan. Tahukah saudara, doa Ruth dijawab Tuhan 5 bulan sebelum ia doakan. Dan aku berpikir itu mustahil, ternyata tidak. Dan andai kata guru sekolah minggu di benua Asia itu tidak punya ide itu, tidak ada kisah ajaib yang Dr. Helen katakan itu mujizat dari Tuhan. Padahal cuma ide biasa dari seorang guru sekolah minggu yang ingin bantu 5 bulan sebelumnya. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Engkau bergerak di masa mudamu, atau ini susah karena bilang orang muda kan, di masa mudamu dan di masa tidak muda saudara yang hadir. Bergeraklah, pergerakanmu tidak pernah kebetulan. Akan berefek besar bagi banyak orang, seperti pergerakan Musa memenuhi perintah Allah untuk membebaskan umat Tuhan. Amin. Maka mulai sekarang berlakulah dan berbuatlah hal-hal baik. Engkau tidak tahu, engkau berpikir itu hal yang biasa, tapi orang mengatakan dan sujud kepada Tuhan sambil berlinang air mata, mengatakan itu hal yang luar biasa. Saudara melakukan hal yang sepele. Saya suka rumah sakit PGI punya slogan tuh, moto bagus banget. Sodare dolorem opus divinum is. Ini bukan bahasa Bali, ini bahasa Latin. Sodare dolorem opus divinum is. Meringankan penderitaan adalah pekerjaan ilahi. Musa mengambil bagian di dalamnya. Kiranya anak-anak muda gereja
dan Bapak Ibu sekalian, bersedia pada proses itu. Buatlah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan, karena perbuatan sederhanamu berdampak besar bagi orang lain. Haleluya, amin. Kok tepuk tangan sih?